Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas pentingnya membaca doa sebelum makan. Seringkali kita lupa untuk membaca doa pada saat sebelum makan atau bahkan sekedar untuk membaca basmalah. Nah, sebagai muslim yang baik, kita dianjurkan dan diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membaca doa. Itu dilakukan untuk kebaikan kita semua. Semua rencana Allah Subhanahu wa taala pasti membawa manfaat bagi makhluknya. Nah, untuk itu kita perlu untuk memahami apa sih maksud dari doa makan. Kita harus memahami maknanya dulu. Adapun bunyi dari doa makan itu adalah Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Artinya itu, ya Allah, berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, jadi gini, mengapa menggunakan kami? Jadi, kita sebagai muslim yang baik, kita harus saling mendoakan satu sama lain. Nah, jadi penggunaan kata kami ini, orang-orang yang diberkati rezekinya bukan hanya orang yang memakan makanan itu saja, tapi orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatannya juga. Jadi baik orang yang makan maupun yang terlibat dalam proses pembuatannya itu didoakan oleh si orang yang sedang memakan makanan tersebut. Nah, jadi hal ini dimaksudkan untuk mendoakan sesama. Itu sebagai tanda terima kasih kita terhadap orang-orang yang berjasa dalam proses pembuatan makanan tersebut, mulai dari proses awal dari bahan baku hingga menjadi makanan yang kita makan. Nah, paham kan sekarang jika itu maksudnya? Nah, kita mendoakan orang lain tidak hanya pada saat sholat saja, tetapi bisa pada saat sebelum makan. Nah, kita juga mendoakan orang lain. Nah, bagaimana kan? Bagus banget, bukan? Nah, mulai sekarang ayo kita selalu membaca doa sebelum makan. Nah, selain itu ada fakta ilmiah menarik nih terkait membaca doa sebelum makan. Misalkan hanya membaca basmalah. Kalimat ini memiliki efek yang luar biasa, teman-teman. Kalimat basmalah ini mampu mengubah elemen-elemen yang di dalam air itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, ada seorang dokter. Nama dari dokter tersebut adalah Dr. Masaru Emoto. Beliau adalah dokter di Universitas Yokohama, Jepang. Nah, beliau ini seringkali meneliti tentang air murni. Nah, suatu ketika beliau penasaran dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Dalam anjuran tersebut, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk membaca basmalah sebelum meminum air karena mendatangkan efek yang luar biasa. Nah, jadi profesor ini atau dokter ini itu mencoba meneliti air yang dibaca basmalah dan air yang tidak dibacakan basmalah dan disertai dengan kalimat-kalimat kasar. Nah, menariknya begini. Air yang dibacakan basmalah itu terlebih dahulu dituang dalam suatu wadah, kemudian dibacakan basmalah, lalu dibekukan di lemari pendingin dengan suhu rendah. Jadi setelah itu beliau menggunakan sebuah alat tersebut adalah mikroskop elektron yang memiliki kecepatan kamera yang sangat tinggi sehingga dapat melihat objek-objek
yang ada di dalam air. Nah, uniknya kristal yang di dalam air yang dibacakan basmalah itu membentuk pola heksagonal yang indah. Jadi bentuk dari kristalnya itu sangat indah, membentuk segi 6. Sedangkan air yang tidak dibacakan basmalah kemudian diberikan kata-kata kasar, pola dari air tersebut menjadi tidak teratur, bahkan terkesan kacau. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa manfaat dari membaca basmalah itu sangat luar biasa, teman-teman. Nah, teman-teman, dari situ kita harus menjadikan membaca doa sebelum makan itu menjadi sebuah kebiasaan. Tentu ini mendatangkan manfaat tersendiri bagi kita, dan itu faktanya sudah diungkap secara saintifik, ya. Nah, mari kita jadikan membaca doa sebelum makan itu suatu kebiasaan. Dengan membaca doa makan itu kita juga mendoakan orang lain yang terlibat di dalam proses pembuatan itu dan juga diri kita. Nah, apa salahnya berbuat baik kepada orang lain? Nah, kita juga bisa berbuat baik melalui doa makan tersebut. Nah, jadi tanpa ragu lagi, ayo kita selalu membaca doa sebelum makan. Nah, setiap keputusan yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya pasti mendatangkan manfaat bagi umatnya, dan itu sudah pasti kebenarannya. Kita bisa melihat dari fakta saintifik yang ada, itu sudah dibuktikan sendiri oleh para ilmuwan, ya. Yuk sama-sama memulai kebiasaan ini, dan itu akan mendatangkan barokah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.